Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum bantu tekan tombol like, bantu tekan tombol like-nya. Bab 606-610. Ada suara suram di telepon. Ya, Tuan ketiga, saya mengerti. Qin Meyer terus berkata dengan getir. Sebenarnya, Ye Chong bisa begitu merajalela di Luzu karena bantuan dari 3 keluarga besar, terutama keluarga Gao. Dari sudut pandang saya, Gao Xiangwu telah dibuat bingung oleh Ye Chong. Ketika Gao Jianyun disebutkan, hati Tuan Muda Kong ketiga gatal lagi. Segera setelah itu, dia memikirkan Tang Chun di sebelah Ye Chong, dan hatinya gatal tak tertahankan. Sebelum Qin Meyer selesai berbicara, dia merangkul Qin Meyer, dan kemudian menekan seluruh tubuhnya ke mulut Qin Meyer. Ah, saudara ketiga, bukankah kamu baru saja menyelesaikannya? Datang lagi, kamu jahat sekali. Setelah berbicara, keduanya terengah-engah lagi di dalam ruangan. Luzu, zona pengembangan baru, cabang minuman keras Longshan. Sekarang, skala cabang minuman keras Longshan secara bertahap bergerak ke jalur yang benar, dan volume penjualan cabang tersebut sangat besar. Kapasitas produksi perusahaan hampir tidak dapat mengimbangi. Jadi sekarang setiap minggu, sekumpulan anggur jadi diangkut dari desa Beijiang Xiaoye ke perusahaan anggur di Luzu. Untuk alasan ini, Ye Chong secara khusus menyewa konvoi transportasi untuk melakukan perjalanan antara Beijiang dan Luzu. Ini akhir pekan, yang merupakan hari untuk mengirim anggur. Ye Chong juga secara khusus meminta Zhang Dalong untuk kembali mengawal mobil. Zhang Dalong sangat senang saat menerima berita itu. Setiap hari dia mengintai di kampus bersama Zhang Tiezu dan yang lainnya untuk melindungi adik perempuan Ye Yuan. Dia menjadi gila. Meski bisa melihat keindahan dan kaki panjang di kampus setiap hari, cukup melihatnya setiap hari. Saat ini, di jalan nasional dari Beijiang ke Luzu, 3 truk besar penuh dengan toples anggur sedang melaju menuju Luzu dengan sekuat tenaga. Zhang Dalong sedang duduk di mobil pertama, mengobrol dengan pengemudi. Kecuali Zhang Dalong, yang lainnya bukan dari desa Xiaoye, melainkan tim yang disewa oleh Ye Chong. Di setiap mobil, selain pengemudi, juga terdapat kopilot yang bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Ketiga satpam dan sopirnya juga laki-laki yang kuat dan perkasa. Selain itu, Zhang Dalong, yang telah khusus dilatih oleh Zhang Tiezu dan Ye Chong. Persiapan seperti ini sudah cukup, tidak peduli seberapa berharganya pengawalan itu. Orang biasa sebenarnya bukan lawan mereka. Zhang Dalong sedang dalam suasana hati yang baik, melihat berbagai pemandangan yang berkelap-kelip di luar jendela mobil. Hatinya sudah terbang ke Luzu. Meskipun saya berada di Luzu beberapa hari yang lalu, saya terjebak di sekitar sekolah dan tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi hari ini berbeda, dia akan bebas setelah mengantarkan anggur. Setidaknya dia bisa melapor ke Zhang Tiezu besok pagi. Lalu malam ini, dia bisa bersenang-senang di Luzu. Luzu bukanlah kota kecil seperti Beijiang. Ia memiliki banyak kesenangan dan keindahan. Ketika Zhang Dalong datang ke sini untuk pertama kalinya, dia bahkan mengalami kesulitan. Lambat laun, dia merasa bahwa kota-kota besar itu sangat bagus, jauh lebih baik daripada desa Xiaoye. Zhang Dalong berpikir dalam hatinya apakah dia harus pergi ke klub malam yang sering dia kunjungi malam ini untuk mengobrol dengan Xiao Hong. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak normal di depannya. Saya melihat sebuah truk tangki bahan bakar tiba-tiba muncul di persimpangan di depan. Kapal tangki minyak berhenti di tengah jalan. Jika pengemudi truk tidak bereaksi tepat waktu dan menginjak rem dengan cepat, truk besar itu akan menabrak kapal tangki minyak. Konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Ketiga truk berdecit berhenti. Zhang Dalong tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia ingin memberitahu pengemudi truk untuk tidak keluar dari mobil, tetapi sudah terlambat. Pengemudi truk di sebelahnya membuka pintu, melompat ke bawah, dan berkata dengan kutukan. Siapa yang tidak memiliki penglihatan? Bagaimana kamu mengemudi? Apakah kamu mengemudi seperti ini? Pengemudi wanita lebih baik darimu. Ini hari pertamamu mengemudi hari ini. Jika bukan karena reaksi cepat saya, apakah Anda tahu apa yang terjadi hari ini? Pengemudi truk juga sangat kejam. Orang-orang di 2 truk lainnya juga turun. Awalnya konvoi, dan semua orang bersatu. Pengemudi, 2 satpam, dan beberapa pria besar pergi ke stasiun itu, dengan sikap yang mengesankan sehingga orang biasa tidak berani memprovokasi. Dan kemudian, seorang pria parubaya berjanggut turun dari truk tangki. Pria parubaya ini memiliki punggung yang kuat ya,
dia terlihat sangat jahat. Dia memiliki kulit gelap, dan yang paling menakutkan adalah dia hanya memiliki satu lengan, dan lengan lainnya patah di lengan bawah. Pria parubaya ini memiliki kepala gundul pendek dan garis panjang di dahinya, bekas luka di wajahnya sangat jelas. Hanya melihat orang ini, pengemudi truk itu langsung kehilangan kesabaran, dan auranya berkurang lebih dari setengahnya. Meski lawannya hanya satu orang, auranya benar-benar membanjiri 5 pria besar. Zhang Dalong melihat ketakutan. Dia tahu bahwa pria dengan lengan patah ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun pengemudi truk gugup, dia berada di sisi kanan, dan ia melanjutkan, "Kamu, bagaimana kamu mengemudi? Kamu harus lebih berhati-hati saat mengemudi di masa depan. Cepat dan pindahkan mobilnya, kita masih harus bergegas." Sebelum dia selesai berbicara, pria dengan lengan patah itu bergerak dan berlari ke arah pengemudi truk. Dia mencengkeram leher pengemudi dengan tangannya yang utuh. Pengemudi itu tampak ketakutan, dan sebelum dia bisa berteriak, hanya suara klik yang tajam. Pria dengan lengan patah itu benar-benar memelintir leher pengemudinya. Semua orang tercengang, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. "Hei, Nima ini akan membunuh orang jika mereka tidak setuju satu sama lain." Pria dengan lengan patah itu tersenyum, menunjukkan gigi kuningnya yang besar. Meski pengemudi dan satpam ini bertubuh besar dan bulat, mereka juga orang biasa. Di mana Anda pernah melihat kesombongan seperti itu di hari kerja? Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan kepala di tangan mereka. Semua orang ingin berlari kembali ke truk mereka dan pergi, tetapi kecepatan mereka tidak secepat pria dengan lengan patah itu. Pria dengan lengan patah itu berubah menjadi bayangan hitam, mengejar orang pertama di depannya sambil bernapas. Kemudian dia meninju kepala yang terakhir menggelengkan kepalanya, dan jatuh ke tanah mati dengan celepuk. Segera setelah itu, pria dengan lengan patah itu menyusul yang kedua dan menendang punggungnya. Orang kedua yang ditendang langsung ditendang dan ditabrak orang ketiga di depan. Akibatnya, keduanya terbang dengan jarak lebih dari 10 meter pada saat bersamaan, lalu keduanya mati. Kekuatan ini terlalu kuat, Zhang Dalong yang sedang duduk di dalam mobil ketakutan. Saat ini, hanya tersisa pengemudi terakhir, dan dia hampir berlari ke posisi truk. Pria berlengan patah itu terkekeh, mengeluarkan pisau kecil dari sakunya, dan menjentikkannya dengan santai. Pisau itu memancarkan cahaya perak di udara, dan detik berikutnya, menembus punggung pengemudi terakhir. Pengemudi itu awalnya tidak menyadarinya, dan terus berlari 2 langkah ke depan. Baru kemudian dia merasakan keanehan di punggungnya, lalu berteriak, "Ah!" sebelum suara itu turun. Dia jatuh ke depan dan mati-mati. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kelima pria besar itu semuanya dibunuh oleh pria patah lengan itu. Sekarang, hanya Zhang Dalong yang masih hidup. Wajah Zhang Dalong menjadi pucat karena ketakutan. Tetapi bagaimanapun, dia juga telah berlatih di bawah Zhang Tiezu dan Ye Chong begitu lama, jadi dia tidak pengecut. Setelah itu, Zhang Dalong membuka pintu mobil dan melompat keluar. "Siapa kamu sebenarnya dan apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Pria patah tangan itu terkekeh dan bergegas menuju Zhang Dalong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria dengan lengan patah itu mengangkat tinjunya dan memukul Zhang Dalong. Zhang Dalong tidak berani lalai, dan diam-diam mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya, siap menghadapi pria dengan lengan patah itu secara langsung. Setelah sekian lama berlatih, Zhang Dalong juga telah mengembangkan sedikit energi sejati, dan dia tidak menarik garis saat berhadapan dengan orang biasa. Bang, terdengar suara tumpul, dan kedua tinju bertabrakan, membuat suara yang sangat tumpul. Dan dalam suara tumpul ini, suara patah tulang, "Kakak," terdengar samar. Saya melihat seluruh kepalan tangan Zhang Dalong terpelintir menjadi sudut yang sulit dipercaya, dan seluruh tulang tangannya patah. 2 detik kemudian, Zhang Dalong merasakan sakitnya, dan meratap, "Ah!" Pria dengan lengan patah itu tertawa, dan menamparkan wajah Zhang Dalong dengan tamparan, membuat Zhang Dalong pergi. Zhang Dalong terbang sejauh 5 meter, menabrak bumper truk dengan keras, lalu berhenti, tubuhnya jatuh lemas di tanah, matanya penuh bintang, dan wajahnya bengkak. Dia ingin berdiri, tetapi dia merasa pusing dan tidak bisa bangun sama sekali. Untungnya, pria patah lengan itu tidak membunuhnya. Pria patah tangan itu tersenyum, berjalan ke Zhang Dalong, menginjak kepala Zhang Dalong, dan berkata, "Biarkan kamu hidup, kembali dan beritahu bosmu. Jangan terlalu lancang, percuma, haha." Kemudian,
dia menjentikkan jarinya ke arah truk tangki di belakangnya. Saya melihat truk tangki minyak dibuka dengan bang. Ternyata tidak ada bensin atau cairan lain di bagian belakang truk tangki minyak, dan 4 atau 5 pria besar berlari keluar dari tangki penuh. Kembalikan semua mobil ke arahku. Pria yang lengannya patah itu memerintahkan. Zhang Dalong dalam keadaan linglung, mencoba untuk berhenti. Tidak, anggur ini tidak dapat diambil. Misinya adalah untuk melindungi keamanan anggur ini. Pria patah lengan itu terkekeh dan menendang Zhang Dalong. Sampah, kamu ingin menghentikanku? Zhang Dalong memuntahkan seteguk darah karena diusir, dan hampir pingsan lagi. Kemudian, hanya suara gemuruh yang terdengar, dan ketiga truk itu dihalau. Di sepanjang jalan, hanya mayat Zhang Dalong dan beberapa pengemudi yang tersisa. Saat ini hari sudah sangat larut, dan tidak banyak mobil di jalan ini, terutama pada malam hari. Zhang Dalong mengertakkan gigi, tidak membiarkan dirinya pingsan, lalu mengeluarkan ponselnya. Dia tidak menelepon polisi atau pusat darurat, tetapi langsung menelepon Ye Chong. Ye Chong sedang mengobrol dengan Zhou Yutong. Dia menelepon Zhou Yutong dan ingin bertanya bagaimana keadaan villa-villa di desa itu. Zhou Yutong berkata, sudah hampir selesai. Sebagian besar villa penghuni telah selesai. Selusin villa yang direncanakan di ruang terbuka di utara belum selesai. Saya tidak sabar menunggu. Ye Chong berkata sambil tersenyum. Zhou Yutong mendengus. Jika kamu sedang terburu-buru, kembali dan awasi dirimu sendiri. Ye Chong menyeringai dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, semua villa di seluruh desa Xiaoye terhubung untuk membentuk dojo Istana Naga. Hanya ketika semua villa dibangun, pembangunan dojo Istana Naga dapat diselesaikan, dan tidak ada satupun yang hilang. Oleh karena itu, Ye Chong masih perlu menunggu lebih lama lagi. Faktanya, dia juga cukup cemas. Sekarang semua hal dari keempat fenomena telah terkumpul. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menyelesaikan infrastruktur, sehingga dia dapat mengaktifkan dojo Istana Naga dan memulai kultivasi yang sebenarnya. Sekarang lingkungan Ye Chong bisa dikatakan penuh bahaya. Apalagi orang-orang dari putra ketiga Kong, ancaman terbesar saat ini adalah Zhu Shenmen. Ye Chong tahu bahwa Zhu Shenmen harus mengirim master yang lebih kuat untuk menghadapinya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua tidak dapat menghadapinya. Terakhir kali, jika dia tidak menggunakan trik, dia tidak akan bisa berurusan dengan Ling Huye sama sekali. Jadi dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Setelah mengobrol dan bercanda dengan Zhou Yutong sebentar, saya menutup telepon. Begitu Ye Chong menutup telepon, dia menerima telepon dari Zhang Dalong. Zhang Dalong, Yutong dan aku baru saja membicarakanmu. Kamu telah tampil dengan baik baru-baru ini. Apakah kamu sudah tiba di Luzuk? Kemarilah dan aku akan mentraktirmu makan malam dan menghadiahimu dengan baik, kata Ye Chong sambil tersenyum. Tanpa diduga, Zhang Dalong berkata dengan suara yang sangat menyakitkan dan cemas. Kepala desa, di mana Anda? Sesuatu yang serius terjadi, anggur kami dirampok dan orang-orang terbunuh, hati. Ye Chong bergerak, dan dia buru-buru bertanya, di mana? Zhang Dalong segera memberikan alamatnya. Tunggu aku, kata Ye Chong. 10 menit kemudian, Ye Chong tiba di lokasi kejadian. Dia menemukan bahwa Zhang Dalong masih terbaring di tanah, meludahkan darah, dan sekarat. Ye Chong bergegas untuk menyuntikkan energi naga dan phoenix ke dalam tubuh Zhang Dalong, yang menyelamatkan nyawa Zhang Dalong. Namun, yang lainnya sudah mati, dan bahkan Ye Chong tidak bisa diselamatkan sama sekali. Siapa yang melakukannya? Tanya Ye Chong. Zhang Dalong berkata dengan wajah sedih, saya tidak tahu. Itu adalah seorang lelaki tua cacat dengan lengan patah. Dia terlalu kuat, saya bukan lawannya. Ini semua salah saya. Zhang Dalong sangat kesal sehingga dia terus memukul kepalanya dengan tangannya. Ye Chong berkata, kamu tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Dia memiliki perasaan samar di hatinya bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Kong. Kemudian, Ye Chong meminta Zhang Dalong untuk memanggil polisi, dan sisa pembuangan mayat diserahkan kepada polisi. Zhang Dalong dirawat oleh Ye Chong, dan sekarang pada dasarnya tidak ada masalah, dan dia bisa bergerak dengan bebas. Ye Chong mengatur agar Zhang Dalong menenangkan keluarga para korban ini dalam semalam. Kelompok Dewa Naga membayar, dan setiap keluarga harus memberikan uang yang cukup untuk memastikan bahwa anak-anak dan anggota keluarga mereka tidak khawatir tentang makanan dan pakaian seumur hidup, kata Ye Chong. Lagi pula, orang-orang ini mati karena kelompok Dewa Naga, dan Ye Chong merasa sangat sedih.
Dia bersedia memberi lebih banyak uang, tetapi percuma memberi lebih banyak uang, orang-orang ini tidak dapat bertahan. Ye Chong diam-diam bersumpah bahwa dia telah menuliskan hutang berdarah itu, dan dia pasti akan membayarnya kembali. Saat ini, di sebuah villa liburan di Luzhu, Tuan Kong San dan Qin Meier baru saja berpakaian dan keluar dari kamar tidur. Pada saat ini, seorang adik laki-laki datang dan berkata kepada Kong Sangong, "Tuan ketiga, Patah Lengan 6 mengirim seseorang untuk membawa gerobak anggur, mengatakan bahwa dia baru saja mendapatkannya malam ini." Mendengar ini, Kong Sangong sedikit sambil tersenyum. Tampaknya efisiensi anak keenam yang patah tangan cukup tinggi. Dia mengangguk puas, dan memberi isyarat kepada adik laki-lakinya untuk membawakan anggur. Setelah itu, dua orang datang membawa sebotol anggur. Qin Meier bertanya, "Saudara San, ini adalah bar Dakiang dari grup Longshan, Anda mengambilnya kembali?" Tuan Kong San tersenyum penuh kemenangan, dan meminta seseorang untuk membuka tutup toples anggur. Segera setelah itu, ruangan itu langsung dipenuhi dengan bau alkohol yang sangat harum, dan hanya dengan menciumnya, seseorang merasa segar kembali. Kong Sangong mencibir, tidak heran anggur ini begitu populer, rasanya sangat enak. Setelah itu, dia menyesap anggur Dakiang ini dan langsung merasakan efeknya. Anggur yang enak ini akan bertahan lama, Kong Sangong merasakan perubahan di tubuhnya. Kemudian, dia tidak tahan lagi, mengambil Qin Meier, dan berjalan ke kamar tidur. Wajah Qin Meier menjadi pucat karena ketakutan. "Kakak ketiga, apakah kamu masih ingin datang? Jika kamu datang lagi, dia akan mati." Bagaimana mungkin putra ketiga Kong peduli dengan hal-hal ini? Dia memeluk Qin Meier dengan tatapan tidak sabar. Ketika dia akan memasuki pintu kamar tidur, dia menoleh dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Pergi dan beritahu putra keenam yang patah tangan bahwa kamu harus memberiku resep anggur." Setelah mengatakan itu, dia membawa Qin Meier ke kamar tidur. Kemudian dia melemparkan Qin Meier ke tempat tidur. Bahkan sebelum menutup pintu, dia melemparkan dirinya ke tempat tidur seperti harimau lapar. Di sisi lain, Ye Chong menggambar potret seorang pria dengan lengan patah menurut deskripsi Zhang Dalong. Dia meminta Gao Jianyun dan yang lainnya untuk membantu penyelidikan. Namun, setelah 2 hari penyelidikan, tidak ada hasil. Gao Jianyun berkata, pria dengan lengan patah ini sangat pandai menyembunyikan dirinya, atau dia tidak lagi di Luzhu. Ye Chong lebih cenderung ke yang pertama. Bagaimanapun, bahkan Zhang Dalong bukanlah lawannya, yang menunjukkan bahwa pria dengan lengan patah ini seharusnya bukan pria yang sederhana. Ye Chong berkata dengan dingin, "Bahkan jika dia bersembunyi di ujung bumi, aku akan membunuhnya." Setelah insiden pemblokiran jalan dan perampokan terjadi, dengan cepat menyebar ke seluruh Luzhu. Berita Luzhu tersebar luas. Pada akhirnya, semua orang hanya tahu bahwa ada perampok jalan raya yang mengambil truk besar untuk dirampok, dan mereka sangat tidak manusiawi sehingga mereka akan membunuh orang setelah merampok barang. Tiba-tiba, orang-orang yang bergerak di bidang transportasi, perusahaan besar, dan perusahaan kecil semuanya panik, dan mereka takut akan kecelakaan sepanjang hari. Mengambil kesempatan ini, perusahaan pengawal menjadi sangat populer. Misalnya, ada perusahaan pengawal siangan di Luzhu. Awalnya tidak terlalu populer, tetapi bisnisnya sangat berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir, dan pendapatannya langsung berlipat ganda. Itu karena perampokan truk anggur yang baru-baru ini mengejutkan seluruh Luzhu. Nama perampokan truk minuman keras dipilih oleh orang-orang yang makan melon, dan sepertinya sangat tepat. Tetapi memang benar bahwa perusahaan pengawal besar sekarang kekurangan orang. Pemilik perusahaan pengawal siangan, bernama Liu Xiangan, memiliki banyak koneksi di Luzhu, dan kebetulan mengenal Huang Bin, pemilik perusahaan pengawal lain. Huang Bin ini adalah pemilik perusahaan pengawal yang pergi ke tempat Ye Chong untuk memburu tembok. Dia menggali banyak penduduk desa dari desa Nanju. Namun, pada akhirnya, karena mereka salah mengikuti keluarga Wu, seluruh kompi pengawal hancur. Dan pengawal desa Nanju yang mengkhianati Ye Chong juga mengikuti rumah Wu, dan mereka masih terkunci di dalam. Liu Xiangan ini mendengar dari Huang Bin bahwa tim keamanan di desa Xiaoye sangat baik. Oleh karena itu, dia juga berpikir untuk pergi ke desa Xiaoye untuk membajak tembok. Pada hari ini, Zhou Yutong sedang menjelajahi Taobao di kantor desa. Dia ingin membeli rok baru-baru ini, dan dia sudah lama mencintainya, dan dia hanya menunggu gajinya dibayarkan besok. Suasana hati Zhou Yutong sedang bagus, menyenandungkan lagu kecil sambil membolak-balik Taobao. Pada saat ini,
penduduk desa Zhao Dayu bergegas mendekat. Sesuatu terjadi. Zhao Dayu ini adalah seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun, dari desa Xiaoye, biasanya jujur dan ramah, dan sekarang dia juga berada di tim keamanan Ye Chong. Karena penampilannya yang luar biasa, ketika Zhang Tiezu dan yang lainnya keluar untuk melindungi Ye Yuan, seluruh tim keamanan diserahkan kepada Zhao Dayu. Zhao Dayu berlari ke kantor Zhou Yutong dengan ekspresi mendesak. Zhou Yutong mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada apa?" Zhao Dayu berada di usia anak laki-laki yang bodoh, dan dia tidak memiliki perlawanan terhadap wanita cantik seperti Zhou Yutong. Dia diam-diam menyukai Zhou Yutong sejak lama, sekarang dia sedikit malu ditatap oleh Zhou Yutong seperti ini, dia menjadi malu, dan wajahnya tiba-tiba memerah. "Ya, saudari Yutong, kamu benar-benar terlihat cantik hari ini." Zhao Dayu ragu-ragu. Zhou Yutong mendengus, dan dengan bangga mengangkat dagunya yang kecil. "Kalau begitu, terserah kamu untuk mengatakan itu." Zhao Dayu kemudian ingat bahwa dia masih memiliki urusan yang harus dilakukan. Dia menamparkan dahinya dan berkata, "Saudari Yutong, ini tidak baik. Seseorang datang dari luar desa dan pergi ke tim keamanan kami untuk memburunya. Sekretaris cabang tidak ada, ayo pergi dan lihat." Setelah itu, Zhao Dayu dan Zhou Yutong datang ke markas resimen keamanan. Ye Chong kini telah menyisihkan villa terpisah sebagai kantor tim keamanan. Begitu Zhou Yutong dan yang lainnya tiba, mereka menemukan sebuah mobil sport Porsche berwarna hijau terparkir di gerbang halaman. Di halaman, terdengar suara kicau. Zhou Yutong masuk dan melihat seorang pria parubaya, mengenakan jas dan merokok cerutu, duduk santai di bangku batu di halaman. Berdiri di belakangnya adalah dua pria besar dengan lengan besar dan pinggang bundar, mengenakan rompi kamuflase. Otot-otot di tubuh mereka hendak meledakkan rompi kamuflase. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang telah menjalani latihan keras. Semua orang di tim keamanan berdiri di hadapan pria bersetelan itu, mengobrol tentang sesuatu. Pria bersetelan itu mengisap rokok, menghembuskan cincin asap, dan berkata kepada semua orang, "Kalian semua telah mendengar kondisi saya. Jika Anda ingin datang, Anda dapat mengikuti saya sekarang, dan jika Anda tidak ingin datang, aku tidak akan memaksamu." Zhou Yutong berjalan mendekat dan bertanya, "Permisi. Siapa kamu?" Pria bersetelan itu melirik Zhou Yutong, matanya berbinar. Dia tidak menyangka ada begitu banyak keindahan di desa pegunungan sekecil itu. Yang satu lebih cantik dari yang lain, ternyata saat dia datang ke sini tadi, dia melewati rumah sakit desa dan melihat seorang dokter cantik berjalan keluar dari gerbang rumah sakit. Faktanya, yang dia lihat adalah Lin Wan. Saat itu, dia sangat terkejut. Mengira dia sakit atau tidak, dia akan pergi ke rumah sakit desa untuk disuntik nanti. Tanpa diduga, dalam beberapa menit, kecantikan lain datang. Dibandingkan dengan dokter cantik barusan, dia tidak ada bedanya. Dia memandang Zhou Yutong dengan mesum, dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya Liu Xiangan, dan saya adalah bos dari perusahaan pengawal Luzu Xiangan. Bolehkah saya bertanya pada gadis cantik ini, siapa nama Anda?" Zhou Yutong menatap sedikit jijik, dan berkata dengan suara dingin, "Saya dari desa Xiaoye." Sekretaris partai desa, Zhou Yutong, beritahu saya jika ada yang harus Anda lakukan. Lakukan di desa kecil ini, jika Anda mau. Datanglah ke perusahaan pengawal kami untuk menjadi sekretaris partai. Oh, tidak. Bagaimana kalau datang ke perusahaan pengawal kami untuk menjadi sekretaris, dan ini adalah sekretaris penuh waktu saya, Liu Xiangan sengaja menempatkan kata sekretaris penuh waktu dengan sangat serius, tampak celaka. Zhou Yutong mengutuk dalam hati, orang tua yang tak tahu malu. Namun, dia tidak menunjukkannya, dan terus berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Liu Xiangan berkata, "Bukan apa-apa, saya hanya ingin datang ke sini untuk merekrut beberapa orang. Saya mendengar bahwa penjaga keamanan di desa Anda baik, dan mereka semua terjebak di desa kecil ini. Baiklah." Dia melihat orang-orang di belakangnya, dan melanjutkan, "Saya baru saja memberitahu mereka bahwa gajinya 50.000 sebulan, dan ada berbagai dividen. Selain itu, di kota besar seperti Luzu, selama Anda memiliki kemampuan, dan Anda akan segera dapat menciptakan dunia Anda sendiri, dan ketika saatnya tiba, Anda akan bernilai 1 juta atau lebih. Itu akan menjadi lelucon, tapi itu akan jauh lebih baik daripada desa kecil ini. Jadi pikirkanlah." Zhou Yutong berkata dengan wajah muram, "Dan tidak mengatakan apa. Aku juga di sini untuk pembangunan desamu."
Liu Xiangan berkata dengan senyum sedih, "Hei, cantik, kamu juga bisa pergi. Aku akan memberimu 10.000 sebulan." Pada saat ini, Zhao Dayu berbicara. "Lebih dulu, berhenti bicara omong kosong, kami tidak akan pergi. Kami bersenang-senang di sini, dan jauh lebih baik bagi kami untuk bergaul dengan kepala desa daripada bergaul dengan Anda, semuanya." Betapa baiknya mengikuti kepala desa, benar. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia berikan, kami tidak akan pergi. Seseorang segera menggemakan Zhao Dayu, tetapi orang-orang ini semuanya adalah pemuda dari desa Xiaoye dan orang tua dari tim keamanan. Di antara kerumunan, ada suara lain. Namun, uang yang dia berikan memang lebih banyak dari yang diberikan oleh Lurah Ye. Benar, kenapa kita tidak pergi jika kita memberikan uang sebanyak itu? Untuk tujuan menghasilkan uang-uang, mengapa Anda tidak pergi dengan begitu banyak uang sekarang? Di seluruh tim keamanan, dua suara segera terdengar. Satu suara bertekad untuk tidak pergi dan ingin mengikuti Ye Chong, dan suara lainnya sangat bersemangat. Dan yang jelas, yang tidak bisa mengatakan itu semua adalah orang-orang dari desa Xiaoye yang lebih setia. Yang pergi ke sana semuanya anak muda dari desa Nanju, dan sebagian besar dari mereka adalah orang baru yang direkrut. Awalnya, Ye Chong tidak menginginkan orang-orang ini, tetapi setelah melihat wajah kakeknya, dia merekrut sekelompok anak muda dari desa Nanju untuk bergabung dengan tim keamanannya. Namun, orang-orang ini masih belum sesetia penduduk desa Xiaoye. Lagi pula, itu bukan kepala desa dari desa Nanju, sepertinya ada sesuatu di antara kedua desa itu. Bahkan para penjaga keamanan yang merupakan kelompok pengkhianatan pertama telah menuai konsekuensinya sendiri dan semuanya masuk. Tapi sekarang orang-orang ini masih didorong oleh kepentingan, dan masih ingin mengkhianati Ye Chong. Zhou Yutong sedikit tidak senang, dan berkata, "Bagaimana pendapat kalian? Ye Chong tidak membawakan apapun yang kamu miliki hari ini, sekarang kamu ingin pergi untuk keuntungan sekecil itu. Apakah kamu layak untuk Ye Chong? Jika kamu mengatakan ini, kamu salah. Apa yang Ye Chong bawa untukku, semuanya berasal dari kerja keras kita." "Iya, kepala desa Ye memang memberi kami syarat untuk berlatih, tapi kita masih lebih mengandalkan diri kita sendiri, kan?" Balas semua orang. Zhou Yutong memerah karena marah, dan berkata, "Kamu tidak tahu bahwa sekelompok orang telah pergi sebelumnya, dan kamu lebih tahu nasib mereka? Apakah kamu ingin menjadi seperti mereka? Bukankah kamu melakukan sesuatu yang ilegal? Bagaimana kamu bisa membandingkan kami dengan kelompok orang sebelumnya?" "Benar, Sekretaris Cabang, apa yang kamu katakan salah. Setiap sanggahan yang Anda buat, masing-masing menjadi fasih." Zhou Yutong terdiam, dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini benar-benar sekelompok serigala bermata putih, tidak peduli bagaimana kamu membesarkan mereka, mereka tidak akan mengenal mereka." Liu Xiangan tersenyum dan berkata, "Dalam hal ini, saya memutuskan untuk pergi dengan saya. Sekarang daftar dengan saya, dan saya akan segera membayar gaji Anda 3 bulan. Apa? Sangat murah hati, saya akan mendaftar, segera." Dua orang mendaftar, dan Liu Xiangan ini benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dan langsung mengeluarkan uang tunai dan memberikannya kepada mereka. Melihat begitu banyak uang tunai, semua orang iri, dan banyak orang bergegas mendaftar. Seluruh tim keamanan desa Xiaoye awalnya memiliki 100 orang, tetapi 30 orang mendaftar. Tapi 30 orang ini semuanya anak muda dari desa Nanju. Orang-orang di desa Xiaoye sudah menyadari bahwa mereka benar dengan Ye Chong. Zhou Yutong kesal, jadi dia segera menelepon Ye Chong. "Ye Chong, beritahu aku, kamu bekerja sangat keras, menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya, dan mengolah orang, tetapi mereka semua mengkhianatimu lagi. Orang-orang di desa Nanju ini benar-benar serigala bermata putih." Zhou Yutong mengeluh di telepon. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Haha, biarkan mereka pergi begitu mereka pergi. Mereka pikir mereka sangat kuat, tapi tanpa aku, Ye Chong, mereka bukan apa-apa, jangan membual." Zhou Yutong cemberut. Nyatanya, setelah orang pertama dikhianati, Ye Chong punya hati. Petugas keamanan direkrut lagi. Ye Chong mengubah metode kultivasi mereka. Orang-orang ini dapat pergi, tetapi jika mereka meninggalkan Ye Chong, semua basis kultivasi mereka akan dibatalkan. "Hihi, Yutong, selama kamu tidak mengkhianatiku, aku tidak takut," kata Ye Chong lagi. Zhou Yutong mendengus. "HMPH, mereka memberiku gaji yang tinggi. Biarkan aku menjadi sekretaris, mungkin aku harus benar-benar memikirkannya." Ye Chong tahu bahwa Zhou Yutong sedang bercanda, dan dia tersenyum dan berkata,
Yutong, aku mengenalmu, haruskah aku tidak akan meninggalkanku, karena kamu yang terbaik. Mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, Zhou Yutong diam-diam masih sedikit bahagia. HMPH, aku tidak miskin denganmu, orang-orang ini akan pergi, benar-benar biarkan mereka pergi. Ye Chong berkata, biarkan mereka pergi jika mereka ingin pergi, tetapi ketika mereka memasuki kelompok keamanan, kartu giok diberikan kepada mereka, semua serahkan padaku. Juga, beritahu mereka untuk terakhir kalinya, setelah token giok dikembalikan, tidak akan ada kesempatan untuk masuk kembali ke tim keamanan, biarkan mereka memikirkannya sendiri. Zhou Yutong mengangguk, lalu meminta Zhao Dayu untuk semua kartu giok diambil kembali, dan kata-kata asli Ye Chong diberitahukan kepada mereka. Semua orang mengira Ye Chong hanya menakut-nakuti orang dan membuat pernyataan yang mengkhawatirkan, jadi mereka tidak peduli. Petugas keamanan yang ingin pergi ini tidak terlalu memikirkannya, itu hanya kartu giok yang rusak. Itu tidak bernilai banyak uang, dan itu seperti bayi, jadi aku akan mengembalikannya padamu. Iya, apa istimewanya, hei, ayo kita menghasilkan banyak uang sekarang, gaji satu hari bisa membeli 100 plakat rusak ini. Semua orang berkata, dan menyerahkan semua plakat giok kepada Zhao Dayu. Mereka tidak tahu betapa pentingnya kartu giok ini, kalau tidak mereka tidak akan menyerahkannya. Saat mereka menyerahkan token giok, kultivasi mereka pasti akan dihapuskan. Faktanya, ini adalah metode kultivasi yang dipelajari Ye Chong dalam warisan Dewa Naga. Ini adalah cara yang dekat untuk mengolah instrumen magis. Lencana giok ini akan diberikan kepada setiap satpam saat mereka memasuki tim keamanan. Terlihat tidak mencolok, tetapi sebenarnya diberkati oleh Ye Chong dengan sihir. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi bisa sangat meningkat. Karena daripada menggunakan tubuh manusia sebagai wadahnya, melainkan menggunakan tablet giok sebagai wadahnya, lebih mudah mengumpulkan energi spiritual dan mengolah energi sejati. Selama kartu giok masih ada, mereka dapat menggunakan energi sejati di kartu giok. Oleh karena itu, kemajuan mereka yang berlatih senjata sihir jauh lebih cepat daripada mereka yang mengolah tubuh fisik. Namun, ini juga memiliki kekurangan yang fatal. Begitu senjata ajaib dihancurkan, semua kultivasi akan sia-sia, hampir setara dengan nol. Jadi itu pedang bermata dua, dan Ye Chong menggunakan metode ini untuk mencegah master terlatih mengkhianatinya. Itu lebih digunakan untuk mencegah orang yang dia kultivasi melakukan hal-hal buruk. Jika tidak, dia menghabiskan banyak sumber daya di sini untuk melatih seseorang, tetapi pada akhirnya dia menjadi musuhnya sendiri, dan kerugiannya melebihi keuntungannya. Setelah orang-orang itu mengembalikan token giok, mereka mengikuti Liu Xiangan kembali ke Luzhu. Pada hari ini, Ye Chong dan Gao Jianyun sedang mendiskusikan masalah pria dengan lengan patah di kantor Gao Jianyun. Setelah beberapa hari penyelidikan, masih belum ada petunjuk. Gao Jianyun berkata, tampaknya pria yang patah lengan ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kami telah menyelidiki begitu lama, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Ye Chong berkata dengan pasti, itu pasti berhubungan dengan Tuan Kong. San, wajah awalnya dingin Gao Jianyun. Pada saat ini, dia tampak sedikit khawatir, yang bukan merupakan ekspresi umum. Dia berkata, Tuan Muda Kong San ini ada di sini atas nama keluarga Kong. Tidak jelas apa tujuan dia datang ke Luzhu, tapi itu pasti bagus. Kekuatan keluarga Kong seperti banjir besar di Luzhu. Kong San kedatangan Tuan Muda. Saya khawatir satu batu akan menimbulkan 1000 gelombang. Gao Jianyun benar, nyatanya, tampaknya struktur kekuatan di Luzhu berangsur-angsur berubah. Karena kemunculan Tuan Kong San, kekuatan lain selain 3 keluarga besar muncul secara samar. Ye Chong juga setuju dengan ini. Keduanya diam sejenak. Ye Chong tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, kenapa kamu belum pernah melihat Gao Tingting beberapa kali ini? Gao Jianyun selalu membawa Gao Tingting ke sisinya untuk melatihnya menjadi wakil presiden. Namun, ketika Ye Chong datang baru-baru ini, memang benar Gao Tingting tidak terlihat di kantor. Begitu Gao Tingting disebutkan, Gao Jianyun menghela nafas. Hari ini adalah kedua kalinya dia menunjukkan ekspresi khawatir. Dia berkata, saya tidak tahu apa yang salah dengan gadis kecil ini. Sepertinya saya terobsesi dengan TV baru-baru ini. Saya menonton serial TV Zhao Meiting dengan linglung setiap hari. Saya bahkan tidak pergi bekerja. Saya benar-benar tidak tahu, tidak mengerti apa yang dia lakukan, seperti anak kecil. Sebenarnya, Gao Jianyun dan Gao Tingting tidak jauh berbeda usia.
tetapi kedewasaan Gao Jianyun berada di luar jangkauan gadis-gadis seusia Gao Tingting. Ye Chong memandang Gao Jianyun sedikit lucu, dan berkata, "Yun, jangan khawatir, ini akan baik-baik saja." Berbicara tentang Cao Cao, Cao Cao tiba. Saat keduanya berbicara, Gao Tingting muncul. Gao Jianyun melihat Gao Tingting, dan berkata, "Apakah kamu bersedia datang untuk bekerja? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak datang ke kantor, dan masih banyak hal yang menunggu untuk kamu tangani." Gao Jianyun dengan sedikit malu. Dia berkata, "Kakak ipar, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu." Gao Jianyun tidak terlalu tua, tetapi senioritasnya cukup tua. Dia adalah bibi Gao Tingting. "Ada apa?" Gao Jianyun menatap Gao Tingting dengan curiga. Gao Tingting berkata, "Saya tidak ingin bekerja di perusahaan lagi." "Apa, kamu tidak ingin bekerja di perusahaan lagi?" Gao Jianyun menunjukkan ekspresi yang berbeda untuk ketiga kalinya. Gao Tingting berkata, "Ya, aku ingin menjadi bintang." "Apa?" Manajemen ekspresi Gao Jianyun gagal total hari ini. Tapi Gao Jianyun tidak bisa disalahkan untuk ini, bahkan Ye Chong pun terkejut. Gao Tingting mengangguk, lalu diam-diam melirik Ye Chong. Sebenarnya ada alasan mengapa Gao Tingting ingin menjadi bintang. Ketika dia berada di Beijing pada awalnya, dia dan Ye Chong merasa cukup setara. Ye Chong datang ke kota peralatan listriknya, dan keduanya mengobrol dan tertawa. Namun, Ye Chong semakin kuat dan kuat sekarang, dan dia sudah sejajar dengan Gao Jianyun. Pada hari kerja, Gao Tingting hanya bisa diam-diam menonton Ye Chong. Kesenjangan antara dia dan Ye Chong juga semakin besar. Ini membuat Gao Tingting merasa rendah diri, dan merasa bahwa jarak antara dirinya dan Ye Chong semakin jauh. Dan Gao Tingting melihat dukungan Zhao Meiting untuk Ye Chong di TV, jadi dia juga ingin menjadi bintang besar seperti Zhao Meiting. Kalau begitu, dia mungkin layak untuk Ye Chong. Ini hanya pemikiran Gao Tingting tentang seorang gadis kecil. Namun secara kebetulan, suatu hari, seorang pramuka dari sebuah perusahaan hiburan datang ke Gao Tingting. Pramuka mengatakan bahwa Gao Tingting cantik dan memiliki sosok yang baik, dan ingin Gao Tingting menjadi model. Ketika Gao Tingting mendengar tentang ini, dia setuju tanpa memikirkannya. Dia telah pergi ke perusahaan hiburan untuk mengikuti audisi selama beberapa hari terakhir, jadi dia tidak datang ke perusahaan. Dia akan segera dapat menandatangani kontrak dengan perusahaan hiburan, tetapi dia masih datang ke sini untuk meminta petunjuk Gao Jianyun tentang masalah ini. Meskipun dikatakan untuk meminta instruksi, Gao Tingting sudah memutuskan bahwa dia harus pergi kali ini. Tidak peduli apakah Gao Jianyun setuju atau tidak, dia akan menjadi bintang. Bagaimana mungkin Gao Jianyun setuju? Di satu sisi, dia mengolah Gao Tingting dengan sangat cermat karena dia ingin dia membantunya berbagi bisnis keluarga. Akibatnya Gao Tingting ingin menjadi bintang. Di sisi lain, dunia hiburan adalah satu-satunya tempat yang tidak dikenal Gao Jianyun. Dia hanya tahu bahwa air di sana sangat dalam, tetapi dia tidak memahaminya sama sekali. Dia takut Gao Tingting akan tertipu jika dia masuk. "Tidak, Tingting. Apakah kamu tahu seberapa dalam industri bintang itu? Bahkan aku tidak memahaminya," kata Gao Jianyun. Ye Chong menganggapnya cukup lucu. Gao Jianyun ini menaruh semua perhatiannya pada bisnis. Meskipun dia jenius bisnis, dia terlihat seperti bayi raksasa dalam aspek lain. Dia tidak mengerti industri hiburan, yang paling normal. Gao Tingting cemberut, "Tidak, aku tidak takut. Aku akan menjadi bintang." Sikap Gao Tingting sangat tegas. Wajah Gao Jianyun menjadi dingin lagi. "Jika kamu terus mengacau seperti ini, aku akan menendangmu keluar dari keluarga Gao. Biarpun aku dikeluarkan dari keluarga Gao, temukan aku." Dia bilang sosokku lebih cocok untuk menjadi model, dan aku sudah mencoba cermin 2 kali, dan hasilnya sangat bagus. Jadi sekarang aku resmi menjadi bintang, kata Gao Tingting dengan keras kepala. Gao Jianyun sedikit bodoh, tapi melihat penampilan keras kepala Gao Tingting, dia sangat mirip dengan dirinya sendiri. Gao Jianyun ingin mengatakan hal lain. Ye Chong tersenyum dan membujuk, "Yun, jika Tingting benar-benar ingin menjadi bintang, biarkan dia mencobanya. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Tapi, bisnis ini terlalu berbahaya, Gao." Jianyun dikatakan, dia tidak terbiasa berkecimpung di bidang yang tidak pasti seperti itu. Ye Chong mengangguk, "Memang, Tingting, kamu harus tahu bahwa air di industri ini sangat dalam, tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mudah untuk ditipu." Gao Tingting mendengus dan berkata, "Aku tidak akan tertipu. Aku akan dia bukan lagi gadis kecil,
tunggu saja aku. Setelah berbicara, dia menatap Ye Chong dengan penuh arti, lalu menoleh dan pergi. Gao Jianyun menghela nafas, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa seorang pengintai menemukannya? Ye Chong tertawa, kamu tidak percaya pada Gao Tingting, mengapa pengintai tidak menemukannya, apakah dia jelek? Gao Jianyun mengerutkan bibirnya, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa sangat aneh, bagaimana bisa kebetulan seperti itu dalam periode seperti itu. Sebenarnya, banyak perusahaan hiburan biasanya mengirim pengintai untuk menemukan lebih banyak gadis cantik di antara kerumunan, cukup masuk akal untuk menemukan bintang. Namun, setelah Gao Jianyun mengatakan ini, Ye Chong juga merasa bahwa masalah ini agak aneh. Apalagi di saat sensitif seperti ini. Tapi setelah banyak pertimbangan, saya tidak bisa memikirkan poin kunci. Ye Chong tersenyum dan berkata, lupakan saja, jangan khawatir, Yun, aku juga mengenal beberapa orang di industri hiburan, dan memperkenalkan mereka kepada Ting Ting nanti akan memastikan keselamatan Ting Ting. Dia merujuk, tentu saja, Zhao Meiting dan Chang Museng orang-orang itu. Gao Jianyun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak memohon belas kasihan, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi hari ini. Ye Chong berkata sambil tersenyum, Yun, kamu sangat baik, dan kamu setuju untuk permohonanku. Apakah itu sangat penting di hatimu? Wajah Gao Jianyun tiba-tiba memerah, dan ekspresinya hari ini telah berubah lebih dari gabungan tahun sebelumnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia katakan barusan itu sedikit memalukan. Dia buru-buru mendengus, dan berkata, mau kemana, juga, jangan panggil aku Yun, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk memanggilku dengan nama lengkapku. Gao Jianyun, Ye Chong menyeringai, dan hendak pergi. Bercanda dengan Gao Jianyun tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, keluarga Gao kami mengadakan acara beberapa hari ini, dan kami perlu mencari beberapa pengawal. Saya tahu bahwa ada juga tim keamanan di desa Anda. Jika Anda mau tim keamanan Anda untuk membantu, hadiahnya pasti tidak akan berkurang bagaimana? Ye Chong berkata sambil tersenyum, tidak masalah, tim keamanan saya akan ada di sana, dan bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang ke lokasi acara Anda. Gao Jianyun kembali ke penampilan Presiden Wanita Gao Leng lagi, dan berkata, oke, tapi masalah ini yang bertanggung jawab atas masalah ini, Gao Feng, sesepuh keluarga Gao kita, aku akan memberitahunya nanti. Lalu, Gao Jianyun menulis alamat untuk Ye Chong. 3 hari kemudian, akan ada penawaran untuk perusahaan pengawal, dan mungkin ada persaingan. Tapi saya akan memberitahu Gao Feng nanti bahwa dia tidak perlu menawar, dan dia bisa menggunakan Anda secara langsung, kata Gao Jianyun. Ye Chong mengangguk, tidak peduli, dan memasukkan catatan itu ke dalam saku celananya. Bersambung.